Shalom, Anda sedang mendengarkan Mindview, Baharui Pikiran, Pulihkan Hidup, bersama saya Pendeta Dr. Erwin Ma. Pernah tidak engkau bangun pada pagi hari, tetapi terasa berat sekali tubuhmu, padahal engkau sudah tidur? Namun entah mengapa rasanya engkau tidak benar-benar istirahat. Pekerjaan sudah menunggu, keluarga membutuhkan perhatianmu, ada persoalan yang belum selesai, ada tagihan yang harus dibayar, ada orang yang harus engkau hadapi, dan hidup mau tidak mau harus terus berjalan. Namun di dalam dirimu, engkau merasa tidak mempunyai kekuatan untuk memulainya. Lalu perlahan-lahan engkau mulai menyalahkan dirimu sendiri. Aku malas, aku lemah. Mengapa orang lain bisa tapi aku tidak? Seharusnya aku lebih kuat. Izinkan saya berkata kepadamu, belum tentu engkau malas. Bisa jadi engkau sedang sangat lelah. Saya tidak sedang berbicara dari tempat yang jauh. Saya sendiri pernah melewati masa-masa ketika tubuh masih harus terus bergerak, tetapi hati dan pikiran terasa sangat lelah. Dari luar, engkau mungkin bisa terlihat baik-baik saja. Engkau masih bekerja, masih tersenyum, masih melayani, masih menjawab orang lain dengan berkata, "Saya baik-baik saja." Namun jauh di dalam hatimu ada suara yang berkata, "Aku sangat lelah. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan." Bisa jadi tubuhmu lelah karena engkau terlalu banyak bekerja. Mungkin juga pikiranmu lelah karena masalah terus berputar di kepalamu. Engkau lelah hati karena terlalu sering kecewa dan disalahpahami. Engkau sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap dianggap kurang. Selalu dibandingkan dengan orang lain. Jiwamu lelah karena engkau sudah lama berdoa dan berjuang, tetapi keuanganmu, keadaanmu, sakitmu tidak juga membaik. Ketika engkau sudah sangat lelah, caramu melihat kehidupan juga dapat berubah. Masalah kecil terasa sangat besar. Perkataan biasa terdengar seperti serangan. Kesalahan kecil membuatmu terasa gagal total. Mungkin engkau mulai berpikir bahwa tidak ada seorang pun memahami dirimu. Bahkan engkau mulai bertanya, "Tuhan, apakah engkau masih peduli kepadaku?" Perasaan seperti ini nyata. Engkau tidak perlu berpura-pura kuat. Engkau juga tidak perlu malu mengakuinya. Namun dari perjalanan hidup, saya belajar bahwa perasaan tidak selalu menceritakan seluruh kenyataan. Engkau dapat merasa sendirian, tetapi itu tidak berarti Tuhan meninggalkanmu. Engkau dapat merasa tidak sanggup, tetapi itu tidak berarti hidupmu sudah berakhir. Engkau dapat merasa tidak berharga, tetapi perasaan itu tidak menentukan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19, Nabi Elia juga pernah mengalami kelelahan yang sangat dalam. Padahal sebelumnya ia baru saja mengalami kemenangan besar. Ia melihat sendiri kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa melalui perkataannya sendiri. Namun setelah menerima ancaman dari musuhnya, Elia menjadi sangat takut. Ia lari menjauh dari kenyataan, dari realita. Ia pergi ke padang gurun sendirian. Ia duduk di bawah sebuah pohon lalu berkata kepada Tuhan, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Untuk apa aku hidup kalau harus terus mengalami seperti ini?"
Renungkan, seorang nabi besar, seorang yang baru saja dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namun ia juga dapat sampai pada titik ketika ia tidak sanggup lagi melanjutkan hidup. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak marah kepada Elia. Ia tidak berkata, "Elia, imanmu lemah sekali." Tuhan juga tidak langsung memberikan ceramah yang panjang kepadanya. Tuhan membiarkan Elia istirahat. Kemudian Tuhan menyediakan makanan dan minuman baginya. Setelah itu Elia beristirahat lagi. Setelah itu Tuhan mengarahkan Elia agar ia boleh melanjutkan perjalanannya lagi. Bagi saya, bagian ini sangat indah. Tuhan memahami bahwa Elia bukan hanya membutuhkan nasihat rohani. Tubuhnya lelah, pikirannya lelah, jiwanya juga lelah. Ketika engkau sedang sangat lelah, engkau tidak membutuhkan banyak tuntutan. Engkau membutuhkan tempat yang aman untuk beristirahat. Engkau membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa terburu-buru menghakimi. Engkau membutuhkan keberanian untuk berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja." Mengakui kelelahan bukan berarti imanmu lemah. Beristirahat juga bukan berarti engkau lari dari tanggung jawab. Namun, jangan tinggal selamanya di dalam kelelahan itu. Beristirahatlah secukupnya supaya engkau dapat bangkit kembali. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Perhatikan baik-baik. Yesus tidak berkata, "Selesaikan dulu semua masalahmu, sesudah itu baru datang kepadaku." Tidak. Ia berkata, "Datanglah kepadaku." Datanglah ketika engkau lelah. Datanglah ketika pikiranmu kacau. Datanglah ketika hatimu terluka. Datanglah meskipun engkau tidak mempunyai kata-kata yang indah untuk berdoa. Engkau cukup berkata, "Tuhan, aku lelah. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tetapi aku datang kepadamu." Bukan berarti setelah engkau berdoa, semua persoalanmu langsung hilang. Keadaan di sekelilingmu mungkin belum berubah. Namun sesuatu di dalam dirimu dapat mulai berubah. Pikiranmu menjadi lebih tenang. Hatimu tidak lagi merasa harus memikul semua persoalanmu sendirian. Engkau mulai mendapat kekuatan untuk menjalani kehidupanmu satu hari lagi. Satu hari demi satu hari. Kristus mungkin tidak langsung mengambil seluruh bebanmu. Namun ia tidak meninggalkanmu berjalan sendirian. Karena itu, sebelum engkau menyebut dirimu malas, menyebut dirimu tidak berguna, berhentilah sejenak. Periksalah keadaanmu dengan jujur. Apakah tubuhmu membutuhkan istirahat? Apakah pikiranmu sudah terlalu penuh? Apakah ada luka yang terlalu lama engkau simpan sendiri di dalam batinmu? Apakah engkau membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk mendengarkan engkau? Engkau tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Lakukan satu hal kecil yang masih sanggup engkau lakukan. Istirahatlah apabila engkau memang membutuhkan istirahat. Mintalah pertolongan Tuhan apabila bebanmu terlalu berat. Dan yang terutama, datanglah kembali kepada Kristus. Datanglah apa adanya. Engkau boleh lelah, engkau boleh menangis, engkau boleh mengaku bahwa hari ini engkau tidak kuat. Namun jangan berjalan menjauh dari Tuhan. Sebab ketika kekuatanmu terasa habis, kasih karunia-Nya tidak pernah habis. Sekarang, tenangkan hati dan pikiranmu, ikuti doa saya. Tuhan, aku lelah. Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan ini. Namun jangan biarkan aku jatuh dan kehilangan pengharapan. Bukankah Engkau Allahku? Kasihanilah aku. Berikan aku kekuatan untuk melewati kesulitan ini. Terangi hati dan pikiranku
supaya aku dapat melihat dengan jernih dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Biarkanlah mataku tetap tertuju kepada Kristus, sumber kekuatanku dan sumber hidupku. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan memohon. Amin. Baharui pikiran, pulihkan hidup, sebab di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Ya dan amin.